Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herudin Nur Maulana. Saya berasal dari SMK Negeri 1 Cipendei, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Dan saya adalah mahasiswa PPG Angkatan 1 tahun 2022. Saya akan mempraktekkan rencana aksi yang kedua tentang data produksi atau pencatatan recording produksi ternak unggas petelur. Terima kasih. Sebelum memulai kegiatan, silakan pimpin berdoa terlebih dahulu. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya berdoa dalam hati. Mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan cek kebersihan terlebih dahulu. Bila ada sampah, silakan dipungut dan dibuang. Yang tidak hadir hari ini siapa? Siapa? Riki Anwar ya. Akbar. Riki Akbar. Kenapa dia? Sakit. Oke. Ada suratnya? Lain kali ya, ketika sakit izin itu kalian beri surat ya, pemberitahuannya. Jadi itu namanya alfa atau bisa nyakit ya. Nah, nanti ke depan apabila kalian tidak masuk karena alasan sakit atau izin, beri surat. Dan yang lebih kuatnya lagi dari dokter, surat keterangan dokter itu lebih kuat lagi. Sehingga saya di sini baru percaya ya bahwa kalian itu memang benar-benar sakit. Nanti oke, bagus. Kalau sudah paham berarti kita menganjak ke materi berikutnya. Akan sebelum ke materi sebelum berlanjut ke materi, saya ingin bertanya terlebih dahulu sama kalian, karena di sini materi ke depan berhubungan dengan data atau recording atau pencatatan. Apakah kalian punya catatan harian? Pernah mencatat misalnya sebulan ya, sebulan kalian pernah mencatat apa saja yang kalian lakukan? Pernah nggak? Pernah nggak mencatat kegiatan kalian? Contoh misalnya pagi-pagi kalian makan satu piring atau makan satu centong, nasinya temennya atau lauknya telur, ayam atau apa? Pernah seperti itu? Belum pernah? Satu hari misalnya kalian minum 1 gelas atau 1 liter, makan 3 kali. Belum pernah? Belum pernah sama sekali? Nah, padahal ya alangkah bagusnya atau alangkah baiknya ketika kalian mempunyai buku catatan ya, catatan harian atau catatan makan, catatan kegiatan, itu kalian harusnya punya. Karena apa? Karena dengan buku catatan kalian nanti bisa memprediksikan atau bisa melihat ketika kalian sakit ya. Contoh misalnya dalam 1 bulan kalian itu sakit batuk misalnya. Nah, kalian lihat catatan, oh kenapa sih saya bisa sakit batuk? Di situ kalian terlalu banyak minum es, sehari bisa nyampe 5 gelas misalnya. Atau tiba-tiba kalian sesak napas, oh kalian tuh banyak makan kopi, minum kopi. Nah, itu bisa dengan catatan itu ya, itu kalian bisa mengetahui hasil dari kegiatan yang sudah dilakukan. Kalau minum kopi terlalu banyak, nanti ketika ada sesuatu tinggal dilihat catatannya atau rekamannya ya, rekamannya. Sama halnya dengan absensi ini. Ini kan sama juga catatan. Ya.
absensi ini, catatan. Ketika kalian tidak hadir, direkap dalam 1 bulan. Oh, kamu nih gak hadir nih hari ini. Walaupun kamu ngomong nanti, Pak saya hadir tiap hari, sekolah tiap hari. Tapi ketika dibuka buku catatan ini, bohong. Kamu 3 hari nih Alpa, kamu sakit nih 2 hari, kamu minta izin, ya. Jadi ini terekap di sini, ya. Nah, ke depan ya setelah nanti kalian tahu ya manfaat dan tujuan dari pencatatan, mungkin kalian bisa diaplikasikan di dalam kegiatan atau kehidupan sehari-hari. Supaya apa? Ya manfaatnya nanti kalian akan terlihat, ya. Manfaatnya akan terlihat. Oke, kita ke materi ya. Karena memang kalian tidak mempunyai catatan harian, ya, tidak mempunyai rekam jejak kalau dokter mah ya, tidak mempunyai rekam jejak. Nah, mudah-mudahan dengan materi yang sekarang saya berikan, kalian bisa sadar bahwa dengan catatan itu, dengan buku catatan itu kalian bisa, ini sangat penting sekali gitu ya. Dengan buku catatan ini sangat penting sekali. Nah, materi sekarang adalah menganalisis data recording ternak unggas petelur. Recording ini sama dengan catatan. Nah, makanya tadi saya tanya ke kalian punya catatan apa enggak. Nah, ini pun sama pentingnya, ya. Pentingnya kalau kita memelihara ayam atau memelihara ternak unggas tanpa mempunyai catatan, apa nanti yang harus direkap ketika di akhir periode. Ini yang harus kalian pahami ya. Kompetensinya saya bacakan terlebih dahulu supaya kalian terarah, supaya tidak bertanya-tanya apa sih, belajar apa sih saya, indikatornya apa sih. Kalian nanti harus dapat apa setelah materi ini. Nah, ini kalian KD-nya itu menganalisis kegiatan pencatatan atau recording data produksi telur, ya. Yang indikator pencapaiannya, kalian harus bisa menjelaskan konsep dan tujuan pencatatan recording data produksi pada unggas petelur, terus menerapkan prosedur pencatatan recording data produksi pada unggas petelur. Yang ketiga, menilai efektivitas pencatatan recording data produksi pada unggas petelur. Nah, ini dalam segi pengetahuannya. Nah, ini dalam prakteknya kalian harus bisa menyajikan. Nah, menyajikan itu, tahu menyajikan? Menyajikan. Kalau menyiapkan kita siap-siap dong. Menyajikan. Terus indikatornya harus bisa melakukan pencatatan recording data produksi pada unggas petelur, menyajikan laporan hasil pencatatan recording produksi pada unggas petelur. Melakukan mengisi, menyajikan atau memberikan. Menyajikan itu memberikan atau hasil dari catatan itu, ya. Tujuannya yaitu siswa mampu menjelaskan konsep dan tujuan pencatatan recording data produksi pada unggas petelur melalui diskusi dengan tepat. Nanti kalian harus dengan hasil diskusi itu tahu, ya, konsepnya apa recording itu, tujuannya untuk apa. Ya. Yang kedua, siswa mampu menerapkan prosedur pencatatan atau recording data produksi unggas petelur melalui diskusi kelompok dengan benar. Yang selanjutnya, siswa mampu menilai efektivitas pencatatan atau recording data produksi unggas petelur melalui diskusi dengan benar. Menilai efektivitas dengan catatan itu efektif nggak? Kalian kan bisa menilai, ya, memberi angka. Contoh misalnya, si A menilai si B terkait sikap dan perilakunya. Si itu bagus, si ini jelek. Nah, kalian pun harus bisa menilai dari pencatatan atau recording ini bahwa ini udah bagus nih, udah bisa terlihat, ya. Selanjutnya, siswa mampu mengisi form pencatatan atau recording data produksi. Nanti ada form yang akan saya berikan ketika nanti diskusi, ya, yang akan saya berikan. Nah, silahkan diisi itu. Selanjutnya, siswa mampu mengevaluasi hasil pencatatan atau recording data produksi unggas petelur melalui diskusi. Itu diskusi, ya, bukan diskusi, ya, dengan benar. Mampu mengevaluasi. Evaluasi itu menganalisa. Kalau tadi menilai, ini udah bagus dan tidaknya. Kalau mengevaluasi, ya, menganalisa, ini benar apa enggak?
Cocok apa enggak? Ya, itu menganalisa. Setelah kalian mengetahui tujuan dari pembelajaran, sebelum masuk ke materi, saya di sini ada studi kasus ya. Ada kasus terkait pemeliharaan ya. Pemeliharaan yang dilakukan di kandang kita ya, kandang yang punya sekolah kita. Perusahaan peternakan ayam petelur Semakci Farm mengalami kerugian yang sangat besar akibat tidak seimbangnya antara biaya produksi dengan hasil produksi. Setelah dianalisa oleh tim manajemen perusahaan, ternyata manajemen pemeliharaan yang dilakukan oleh karyawan itu tidak benar atau jelek ya, tidak sesuai dengan SOP dari banyak penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan ya. Di antaranya satu, pemberian pakan semaunya yang jebrak tidak dihitung ya. Pakan datang karena ya namanya anak sekolah itu masih tingkat ininya terlalu masih kurang ya, sehingga ingin buru-buru terus. Ketelitiannya itu masih kurang, ingin buru-buru terus. Yang kedua, manajemen kesehatan seperti pencegahan dan pengobatan penyakit serta vaksinasi tidak teratur. Manajemen kesehatan suruh dikasih obat, boro-boro dikasih karena ingin cepat-cepat, cuman kasih air aja. Yang ketiga, tidak memiliki data produksi. Nah, ini tidak memiliki data produksi, tidak mempunyai catatan, sehingga yang tadi itu yang pemberian pakan tidak tercatat, untuk manajemen kesehatan juga tidak tercatat, apalagi yang lainnya. Dengan kejadian tersebut, perusahaan Semakci Farm ingin mengganti seluruh karyawan dengan alumni karena dianggap bahwa PKL itu masih belajar dan hasilnya seperti itu. Digantilah dengan alumni. Nah, kalian inilah nanti yang akan mengganti. Nah, dari cerita tersebut di atas, coba tuliskan tindakan-tindakan saudara untuk menghindari kebobolan-kebobolan atau hal-hal yang tidak tadi diinginkan. Simpulkan, dengan kartu recording sangat penting sekali ya. Sama halnya seperti dari di awal saya tadi menanyakan kepada kalian apakah punya catatan harian atau catatan pribadi atau enggak. Nah, ini pun dalam pemeliharaan sama. Contohnya ini. Ya, contohnya ini, karena dengan recording ini nanti kalian bisa menyimpulkan sendiri atau bisa mengetahui manfaatnya. Ya, apalagi dari kasus yang tadi saya katakan atau yang tadi saya ceritakan, kasus-kasus ketika kita tidak mempunyai recording, itulah yang terjadi. Nah, isi atau contoh recordingnya itu seperti ini. Ada contoh recording untuk ayam pedaging dan petelur pada starter. Starter, tahu starter? Starter itu usia berapa? 0 sampai 14 hari itu untuk ayam pedaging ya. Nah, kalau untuk ayam petelur, starter itu umur berapa sampai berapa? 0 sampai. Kalau fase petelur, ada fase starter, ada grower, dan ada layer ya. Layer itu untuk petelur ya. Jadi masa awal, masa pertumbuhan, dan masa produksi. Nah, untuk yang recording masa produksi itu terdiri dari beberapa komponen. Ada tanggal, umur, populasi ayam, ransum, produksi telur, persen henday ya. Henday itu pernah dengar henday? Belum. Henday itu adalah jumlah telur dibagi dengan jumlah ayam ya. Jumlah telur dibagi dengan jumlah ayam, itu adalah henday. Terus ada FCR, ada juga ditulis di situ program kesehatan dan keterangannya apa? Ya, keterangannya itu apa? Nah, ini komponen-komponen yang harus ada di dalam pemeliharaan. Ya, ini komponen yang akan membantu. Hanya segitu komponennya, tapi akan membantu keseluruhan dalam pemeliharaan itu. Contoh misalnya, ketika ayam sakit, ini dilihat
pakannya seperti apa, produksinya seperti apa. Ketika produksi telur itu turun, ya, itu makanya akan terlihat ini posisi ayam itu sakit apa enggak. Terus pakan juga sama, ketika pakan turun, itu bisa terlihat kesehatan ayam, sakit apa enggak ayamnya, ya. Nah makanya dari recording ini atau dari pencatatan ini bisa mengontrol kesehatan, ya, bisa mengontrol produksi, bisa mengontrol penghasilan, bisa mengontrol pendapatan, ya. Makanya ini sangat penting sekali dalam pemeliharaan, ya. Dalam pemeliharaan ini sangat penting sekali. Ini contoh juga untuk recording pakan. Sekarang saya mau ditanyakan, Pak. ya, Pak, ya silakan Ep. kalau ayah punya kandang, terus sistemnya kemitraan, data recordingnya harus diserahkan ke PT yang kerjasamanya nggak Pak? Oh, oke. Biasanya kalau dengan kemitraan, recording itu kan dibuat oleh mereka, ya. Recording kita yang mengisi. Nah, nanti untuk mengetahui pemeliharaan kita atau track record dari pemeliharaan kita, mereka suka ambil lagi gitu. Walaupun tidak diambil yang aslinya, tapi mereka menyalin. Kan biasanya ketika ada TS datang, ya, misalnya pemeriksaan atau TS datang 1 minggu sekali untuk penimbangan. Nah, penimbangan itu kan ditulis sama si TS-nya, ditulis datanya, dipindahkan disalin sama dia, ya. Nah, data yang di kita menjadi kita gitu, di kita untuk mengevaluasi hasil kinerja kita, dan yang di TS untuk mengevaluasi pemeliharaan si peternak tersebut, ya. Itu biasanya diambil, ya, biasanya diambil. Paham, Ep? Paham. Yang lainnya? Ya Pak. Ya, Handoyo? Cara pengisian recording itu bagaimana Pak? Cara pengisian recording. Oke, cara pengisian recording itu tujuannya kita mau membuat recording untuk ternak apa? Ternak unggas. Ternak unggas. Nah, unggasnya unggas petelur apa pedaging? Petelur Pak. Petelur. Petelurnya itu periodenya periode awal atau starter grower atau periode produksi? Produksi. Nah, jadi untuk menentukan atau membuat recording itu tergantung kita, tujuan kita mau recording yang mana, atau pemeliharaan kita pemeliharaan ketika awal atau produksi, ya. Kalau produksi berarti yang harus ada di situ adalah produksinya. Yang wajib ada, jangan sampai terlihat. Itu udah jelas. Kalau umur, pakan, ya, komponennya itu pakan, misalnya kesehatan, produksinya, terus populasi, itu harus ada. Contoh misalnya seperti ini. Untuk periode produksi, ya. Contohnya di sini umur, minggu, populasi ayam. Di sini ada afkir, ada mati, ini sisa. Di sini pakan, jumlah, sisa. Ini jumlah yang diberikan, ya. Yang diberikan. Ini sisa. Di sini produksi, butir. Di sini persen HD atau handday. Ini penting sekali, ya. Persen handday itu penting sekali. Jadi persentasi produksi dalam hari itu. Berapa ekor ayam pada hari itu yang berproduksi. Nah, di sini berapa persen ayam yang berproduksi. Ini FCR dan ini adalah keterangan. Nah, ini kalau kita mau membuat untuk periode produksi. Berbeda lagi ketika kita akan membuat recording untuk ayam pedaging misalnya. Berbeda, tidak ada nih produksi telurnya. Karena apa?
Karena menghasilkan daging, Pak. Karena menghasilkan daging ya. Masa buat recording ayam pedaging di situ ada telurnya? Kan nggak mungkin ya. Ayam pedaging usianya cuma maksimal 2 bulan terus bertelur. Nggak mungkin kan? Nah, sehingga di ayam pedaging tidak ada untuk produksi telur. Adanya bobot badan ya. Minggu sekian bobot badan sekian, FI-nya sekian, FCR-nya sekian, itu baru ada. Paham? Paham, Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, selanjutnya siapa lagi yang mau bertanya? Siapa? Ya, Jang, silakan Jang. Jadi semua peternak harus punya data recording tersebut, Pak. Ada yang mau membantu menjawab? Siapa? Aep. Menurut AF, data recording sangatlah penting, Pak, bagi peternak. Sangat penting sekali ya. Karena apa, Aep? Karena untuk mengetahui masuk dan keluarnya pakan, produksinya juga, lalu yang di akhir yang mati, supaya peternak mengetahui, Pak. Oke. Ada lagi yang mau menambahkan? Jung, siapa yang mau menambahkan? Jadi pada intinya harus wajib ya. Semua peternak baik yang kecil maupun yang besar itu wajib mempunyai recording. Bahkan di rumah pun kita mempunyai ternak harus juga punya recording seharusnya. Ya, jadi kita bisa mengetahui ketika awal datang itu tanggal berapa, ketika dijual juga tanggal berapa, kondisi dari awal sampai dijual atau sampai akhir sampai beranak itu juga berapa hari, itu harus tahu kita. Ya, dikasih makan apa, itu ditulis dalam recording sehingga ketika kita mau ketika kita mendapatkan misalnya si ternak kita sakit atau si ternak kita tiba-tiba gede ya, dikasih makan apa, kita lupa. Ya, misal kita punya kambing di rumah. Punya kambing di rumah setelah 3 bulan, kok gede banget itu si kambing. Dikasih makan apa? Orang nanya, itu dikasih makan apa sih? Kita tidak sadar bahwa ketika pemeliharaan pakannya itu dikasih dedak, dikasih konsentrat, dikasih rumput, sudah jelas ya. Nah, karena kita tidak mencatat, kita tidak menulis berapa porsi yang diberikan, sehingga setelah dijual kita mau memelihara lagi, ya lupa. Kok kenapa ya? Kalau kemarin kambing saya gede, padahal sama-sama dikasih konsentrat, sama-sama dikasih dedak, sama-sama dikasih molasses. Kok sekarang kecil? Karena kita tidak punya recording, karena kita tidak punya datanya. Ya, kalau tahu datanya kan gampang, disamain aja. Oh, kemarin itu kita ngasih konsentrat porsinya sekian. Kita ngasih air minum juga. Kita ngasih rumputnya ini. Sehingga setelah dijual, tujuan kita mau beli lagi, kasih lagi yang itu. Ya, jadi ini penting sekali. Apalagi untuk populasi atau perusahaan yang besar. Ya, tidak punya catatan, bangkrutlah itu. Paham ya? Paham. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita berdiskusi? Membuat kelompok? Cukup? Oke, kalau cukup ya, kalau cukup silahkan buat kelompok. Gak harus saya data ya, siapa-siapanya udah bikin aja masing-masing. Pilih temennya, bikin jadi 4 kelompok.
Oke, sudah selesai? Nah, kalau udah selesai, silahkan presentasikan di depan ya, per kelompok. Nanti yang mempresentasikan, perkenalkan dulu dari kelompok mana, namanya siapa ya. Setelah beres presentasi, baru ada tanya jawab atau diskusi dengan kelompok yang lain ya. Silahkan, kelompok mana dulu yang mau? Yang siap? Oke, silahkan. Arab ya, kelompok ayam Arab. Silahkan perkenalkan terlebih dahulu, baru langsung dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ayam Arab. Saya dengan teman saya Nur Sofian. Ini ada Ujang, ada Topik, sama Pandi Julian. Kami akan mempresentasikan tentang hasil diskusi tentang pencatatan recording. Untuk saudara Ujang, silakan. Tujuan pencatatan atau recording. Tujuan dari recording adalah untuk mendapatkan informasi lengkap tentang ternak yang dipelihara, yang berguna dalam manajemen pemeliharaan ternak, memudahkan pengambilan keputusan, mengefisienkan waktu, tenaga dan biaya, memudahkan dalam monitoring, controlling serta evaluasi usaha, serta mengetahui keuntungan yang diperoleh dan sebagai dasar perencanaan pengembangan usaha. Lebih luas, sistem recording berguna sebagai perekam informasi tentang profil produksi ternak di suatu daerah, faktor-faktor pendukung dan penghambatannya, serta sebagai sumber data untuk kepentingan seleksi ternak. Jadi kesimpulannya, menurut pengamatan dari kelompok ayam Arab, pencatatan recording pada peternak sangatlah penting karena untuk melakukan bisa mengontrol jumlah pakan, jumlah populasi ternak, kebutuhan pakan, kesehatan ternak, dan lain-lain. Lalu sebelum ditutup, apakah ada yang mau bertanya? Silakan kelompok yang lain ya. Barusan kan sudah dipresentasikan hasil dari diskusi kelompok ayam Arab. Untuk kelompok yang lain silakan kalau ada pertanyaan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Taruna Ubi, yaitu pertama fase brooding, kedua pemberian pakan, terus kesehatannya, pencegahannya, pengobatannya, terus produksinya, langsung memasuki masa panen atau bisa disebut juga akhir, sanitasi, dan juga lainnya. Itu yang dimaksud dengan manajemen brooding. Manajemen pemeliharaan ternak. Terima kasih. Oke, yang lainnya silakan. Jadi kesimpulannya, pencatatan recording bagi peternak sangatlah penting karena untuk memudahkan peternak mengingat kejadian-kejadian penting pada ternaknya, lalu mengevaluasi pada ternak yang diternaknya, lalu untuk mengontrol jumlah populasi ternak, kebutuhan pakan ternak, lalu kesehatan ternak, dan lain-lain. Mungkin sekian dari kelompok ayam Arab. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila mana ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan. Untuk selanjutnya kelompok 2 silahkan untuk mempresentasikan hasil kerjanya, dan nanti ya setelah selesai mempresentasikan silahkan untuk yang lain memberikan pertanyaan untuk berdiskusi ya. Diskusinya harus hidup lah ya. Silahkan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi yang kami diskusikan. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Handoyo, ini Dwi, ini Reni Setiawan, ini Sandi, dan Reni. Saya akan membacakan apa yang telah tadi kelompok saya diskusikan.
Tujuan pencatatan atau recording. Tujuan dari recording adalah untuk mendapatkan informasi lengkap tentang ternak yang dipelihara, yang berguna dalam manajemen pemeliharaan ternak, memudahkan pengambilan keputusan, mengefisienkan waktu, tenaga, dan biaya, memudahkan dalam monitoring, sejahtera, evaluasi usaha, serta membeli keuntungan yang diperoleh dan sebagai dasar pencernaan pengembangan usaha. Manfaat dari pencatatan atau recording produksi ternak unggas petelur: memudahkan peternak mengingat kejadian-kejadian penting, memudahkan peternak mengambil keputusan, memudahkan peternak melakukan seleksi ternak, membantu menganalisa biaya makan. Manfaat dari pencatatan recording produksi ternak unggas petelur: 1. Memudahkan peternak mengingat kejadian-kejadian penting pada ternak. 2. Memudahkan peternak mengambil keputusan tindakan dalam penanganan, perawatan, dan pengobatan pada ternak yang sakit berdasarkan catatan riwayat kesehatan. 3. Memudahkan peternak melakukan seleksi ternak. 4. Memudahkan menganalisis biaya makanan manfaat dari output produk hewani karena membantu merumuskan strategi pemberian makan ekosistem untuk produksi optimal. Komponen apa saja yang harus ada dalam form pencatatan recording? Form, bukan prom. Form. Form pencatatan recording. Jawab: disesuaikan dengan tujuan kita, menginginkan apa yang ingin ketahui. Contoh, kita ingin mengetahui bulan pekannya di Permat Kemikiran adalah nomor, tanggal, datang, pakai, sisa. Udah. 4. Seberapa pentingnya pencatatan recording produksi dilakukan pada pemeliharaan ternak. 5. Lakukan pengisian recording pencatatan data produksi pemeliharaan ayam, telur, dan benar. Udah selesai? Presentasinya udah? Oke, kalau sudah silahkan yang lain, kelompok yang lain silahkan memberikan pertanyaan kepada kelompok ISAP Pedet ya. Suaranya agak kencang ya biar kedengaran. Jangan-jangan tadi yang kelompok yang lain juga tidak mendengar ya. Silakan, kelompok mana atau siapa yang mau memberikan pertanyaan silakan. Ada yang mau bertanya? Ayo silakan. Siapa? Ya, kelompok mana dulu? Aep. Apa tujuan dari pencatatan recording? Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara F. Tujuan pencatatan atau recording adalah untuk mendapatkan informasi lengkap tentang ternak yang dipelihara yang berguna dalam manajemen pemeliharaan ternak, memudahkan pengambilan keputusan, mengefisienkan waktu, tenaga, dan biaya, memudahkan dalam mentoring, controlling, serta evaluasi usaha, serta mengetahui keuntungan yang diperoleh dan sebagai dasar perencanaan pengembangan usaha. Lebih luas, sistem recording berguna sebagai perekam informasi tentang profil produksi ternak di suatu daerah, faktor pendukung dan penghambatannya, serta sebagai sumber data untuk kepentingan seleksi ternak. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Udah, tutup. Ada pertanyaan lain?
Kalau tidak, saya tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok Isapedet, silakan duduk ya. Baik, kita lihat ya. Nih semua kelompok sudah mempresentasikan hasil dari hasil kerjanya. Maka dari itu kita bisa simpulkan ya. Tolong didengarkan juga ya, dengarkan dulu. Kita rangkum atau kita simpulkan dari awal materi ini sampai dengan barusan diskusi, maka kita dapat merangkum ada banyak faktor yang menentukan keberhasilan usaha peternakan, yaitu meliputi bibit, ransum, kesehatan, dan manajemen pemeliharaan. Maka dari itu, untuk mengukur keberhasilan yang dicapai peternak membutuhkan data-data catatan dari kegiatan sehari-hari di kandang, ya. Jadi keseluruhan itu wajib ada, ya. Jadi recording ini atau pencatatan ini itu wajib ada di setiap pemeliharaan terkait dari bibitnya, ransumnya, kesehatannya seperti apa, manajemen pemeliharaan seperti apa. Itu harus ada dalam recording. Nah, manfaatnya adalah manfaat recording itu satu, memudahkan peternak mengingat kejadian penting pada ternaknya. Yang kedua juga memudahkan peternak mengambil keputusan atau tindakan. Yang ketiga, memudahkan peternak untuk melakukan seleksi ternak. Yang keempat, membantu menganalisa biaya pakan dan manfaat dari output produk hewani. Karena yang dipelihara itu adalah ternak, ya, sehingga produk yang kita hasilkan yaitu produk hewani, ya. Itu adalah manfaat-manfaat dari recording ini atau pencatatan. Nah, komponen dari recording apa saja? Nah, tadi kalian sudah berdiskusi, ya, dan saya yakin kalian sudah paham dan sudah tahu semua terkait dengan komponen yang harus ada dalam recording. Ini yang wajib ada dalam recording, ya. Walaupun nanti tergantung apa yang ingin kalian ketahui, data apa yang ingin ketahui. Kalau data pakan ya pakan aja, ya. Kalau data produksi ya produksi aja, itu silakan. Cuman dalam hal ini komponen dalam recording ini dalam satu pemeliharaan, dalam satu pemeliharaan, satu periode pemeliharaan. Nah, yang dibutuhkan adalah ini, ya, data-data ini. Yang dimulai dari populasi ternak, depresi yang harus ada, ya, program dan jumlah pemberian ransum, konsumsi air minum, produksi, baik itu telur ataupun daging, ya, riwayat kesehatan, dan stok barang. Stok barang artinya di sini adalah stok pakan, stok obat, ya. Kalau sekam berarti stok sekam. Nah, ini yang wajib ada dalam komponen dalam recording itu, ya. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Tidak ada pertanyaan? Nah, saya hanya ingin mengetahui saja, ya. Saya ingin mengetahui saja di sini dengan materi yang barusan saya berikan, ya. Saya hanya ingin evaluasi, kalian mengevaluasi saya, apakah materi yang saya berikan barusan itu terserap atau tidak, cara pemberiannya saya bagus atau tidak, ya. Nah, kan saya kasih angket, ya, satu persatu, dan silahkan kalian isi, ya. Silahkan kalian isi, kemudian nanti dikumpulkan. Ini silahkan diisi, ya. Nama sekolah itu sudah saya isi, nama siswa kalian sendiri, program keahlian sesuai dengan jurusan, mata pelajaran produktif, ya, produktif ternak unggas petelur. Oke, itu saja materi hari ini, ya. Saya ucapkan terima kasih, dan untuk penutup silahkan kalian pimpin untuk berdoa.
oleh ketua kalian. Silakan. Duduk, siap. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, agar kita berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.